Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari tentang Grace Natali. Jadi pentolan dari partai PSI ya, yang kalah dalam pemilu kemarin, kalah total gitu guys. Jadi memang namanya politikus ya, wajar politikus itu akan menyerang politikus yang lain, yang menjadi saingannya, yang menjadi oposisinya. Nah kita tahu PSI ini beroposisi ya, karena PSI mendukung pemerintah, tentu dia akan berseteru dengan oposisi yang oposan terhadap pemerintah, yaitu seperti Pak Anies Baswedan. Makanya begitu melihat ada kesempatan untuk menyerang Pak Anies Baswedan, dia akan langsung lakukan dengan memodalkan sebuah caption dari status WA yang menerangkan bahwa jadi di situ judulnya itu relawan Anies ya kan, WA itu relawan Anies 4 apa gitu guys. Jadi yang mengatakan di sini ada foto seorang relawan, bukan seorang relawan, kita nggak tahu siapa, jadi bapak-bapak umur 40-an kan. Jadi dengan caption di belakangnya ada Adelmando, ini adalah yang Adelmando pengidap Islamophobia, segera geruduk gitu. Nah kita nggak ngerti di bahasa geruduknya apa gitu kan. Nah hanya menggunakan itu saja. Jadi kalau hal seperti ini dia langsung ngomong gitu. Yang lain dia nggak pernah ngomong. Dia nggak kita lihat seperti misalnya kayak saya semua isu saya omong guys ya. Kalau saya salah saya akan ngomong gitu. Saya tidak seperti politikus seperti si Mbak Grace Natali ini yang begitu dia lihat ada kesempatan nih untuk nyerang Pak Anies nih yang biasa dilakukannya. Jadi kan kita lihat dari rekam jejaknya kan, dia nih selalu eh, menyerang atau berstatement ketika ada momen-momen politik, momen-momen yang berhubungan dengan lawan politiknya. Lawan politiknya kita tahu adalah Pak Anies Baswedan. Yang berseberangan dia adalah misalnya kayak FPI, HTI, sebagai umat Islam, oposisi gitu kan. Jadi begitu dia ada kesempatan ya, nah dia langsung berkomentar gitu. Nah, ini kita sayangkan. Ada motif di situ, motif yang momentuman gitu. Jadi bukan seorang yang kritis gini gitu kan. Jadi dan kita melihat ketika dia datang kemarin ke menjenguk Adelmando ya, kita tidak membenarkan aksi pemukulan terhadap Adelmando itu, tapi misalnya dia tuh datang sana untuk memberikan dukungan kepada Adelmando, moral dan juga nasihat. Seharusnya dia seharusnya mengatakan kepada Bung Adelmando, lihat Bung, Anda ingat mulutmu harimaumu ya. Setiap ucapan kita, tindakan kita tuh kan berpotensi untuk membuat orang lain itu marah ya. Dan ada orang yang bisa super sabar, ada orang yang nggak bisa nahan sabaran, apalagi sudah terus menerus. Kita tahu statement kontroversial Bung Armando ini yang selalu menyerang umat Islam ya, bahkan menyerang Gubernur Anies Baswedan dan menyamakan dia dengan Joker, kata jahat di Batman. Itu kan kurang ajar sekali guys, nggak punya akhlak dan punya etika. Itu sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Armando ini ya kan. Nah sehingga orang itu tentu punya tingkat kesabaran yang masing-masing gitu. Nah seharusnya Mbak Grace Natali ini seharusnya mengingatkan Bung Ade Armando, ingat Bung, mulutmu harimaumu. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kamu introspeksi diri gitu. Kenapa kok sampai dipukuli gitu ya kan. Jadi hentikanlah komentar-komentar kontroversial ke depannya. Boleh beda pendapat boleh, tapi nggak juga kontroversial gitu, nggak juga menyerang kelompok tertentu ya kan. Oke, ini Grace Natali dia di videonya di Coko TV itu dia menyerang Anies Baswedan, HTI, FPI. FPI itu udah bubar masih serangnya guys gitu ya kan. Jadi gini, dia harus paham ini konteksnya. Jadi sebenarnya bukan hanya HTI, FPI, relawan Anies, semua umat Islam yang merasa bahwa agamanya dilecehkan ya, umat Islam dilecehkan ya dengan sebutan ya, orang-orang ini suka menyebut kita sebagai umat Islam ini sebagai kadal gurun. Jadi kita pada umat Islam itu yang yang bela syariat, yang sadar dengan agamanya ya, dengan syariatnya langsung dikatakan kadrun ya kan, dengan ucapan-ucapan rasis, kadrun, onta Arab, onta gurun, minum kecing onta gitu kan. Ini kan rasis sekali. Bahkan Pak Anies pun disamakan dengan Joker gitu. Jadi memang ini sudah hal yang brutal guys. Udah kekerasan secara verbal gitu. Rasis itu adalah kekerasan verbal. Nah, itu akan memantik kemarahan umat Islam. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok relawan
Jadi relawan Anies, HTI, EPI, ya dan lain-lainnya gitu kan, itu adalah representasi di umat Islam. Salah satu elemen umat Islam. Umat Islam itu ada banyak elemen guys, ya. Umat Islam itu adalah, jadi saya yang tidak berafiliasi kemana-mana, saya tidak berafiliasi ke HTI, EPI dan segala macam, ya. Saya independen gitu kan. Saya juga nggak suka dengan segmen Adelmando ini. Ini melecehkan umat Islam dia tuh kan, melecehkan syariat, dikatakan apa riba itu tidak haram gitu kan, apa bukan riba itu haram ya, umat apa bunga bank itu bukan riba, itu bagaimana bisa coba. Cuman saya orangnya cukup sabar gitu. Tapi kita tidak sebanyak ini umat Islam di Indonesia, nggak mungkin kita semuanya bisa bisa bersabar terhadap semua kekerasan verbal sampai oleh Armando ini. Makanya harusnya Grace Natali ini dia datang ke sana tuh bukan untuk ngompori gitu. Bukan ngompori, lihat nih, jadi seakan-akan di frame itu ya, dia mengatakan kita dukung Armando dia benar nih. Jadi seakan-akan begitu. Padahal tidak begitu harusnya dia datang ke sana ya. Kalau saya ada di Grace Natali ini ya, saya akan datang ketika ada frame itu ya. Jadi saya akan mengatakan saya kesini bukan untuk mendukung ucapan-ucapan dari Armando, enggak. Saya datang kesini untuk menyenguk beliau dan sekaligus nasihatin beliau agar ini tidak lagi depannya daripada dia, karena ucapan-ucapannya itu, kekerasan verbal yang sampaikan itu ada potensi untuk mencelakai dirinya sendiri gitu. Karena kita nggak mungkin bisa mengatur manusia sebenarnya itu guys, ya kan? Manusia-manusia yang umat Islam yang merasa dilecehkan agamanya, syariatnya kita nggak bisa atur semuanya. Orang tuh punya hati. Ya mungkin Armando nggak merasakan itu, makanya dengan enak dia menyampaikan hal-hal yang kekerasan verbal itu ya. Tapi yang menerima dampaknya adalah orang yang umat Islam yang hatinya sangat sensitif, yang sangat peka gitu guys, ya kan. Jadi dan semua itu ada konsekuensinya. Kita juga yang bergiat mengkritik pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, itu kita juga berisiko, ya kan. Kita sadari itu resikonya, karena kebaikan dan keburukan itu masing-masing ada risiko masing-masing. Cuman kita tinggal pilih Anda mau berada di bagian mana, atau mungkin Anda mau diam saja gitu sehingga Anda akan aman gitu kan. Anda tinggal pilih gitu, ya kan. Anda tidak dapat apa-apa ya, tapi orang-orang yang berjuang milih jalan kanan, yaitu orang-orang yang di atas kebenaran ya, itu kan mendapatkan upahnya nanti di akhirat juga, bahkan di dunia, ya kan. Nah, orang-orang yang menentang kebenaran keadilan itu mereka akan dapat upahnya juga nanti di akhirat berupa keburukan, gitu kan. Nah, orang-orang yang diam mereka nggak apa-apa, ya kan. Nah, tapi itu lebih baik ya daripada mendukung ketidakadilan, mendukung berada di balik ketidakbenaran dan ketidakadilan gitu guys. Nah, jadi ya itu saja yang mau saya sampaikan tentang Grace Natali ini. Jadi ini cermin kalau dia ini memang seorang politikus yang memanfaatkan momentum. Jadi ketika dilihat ini ada kesempatan, oh ini kan relawan Anies ini, ini saat menyerang ini, itu. Jadi karena kalau kita bisa lihat dia tidak kritis pada hal lainnya gitu. Kita tidak pernah mendengar dia mengkritik pemerintah tentang sembako naik segala macam naik. Padahal mahasiswa sudah mengkritik, ya, kaum intelektual sudah mengkritik. Karena dia politikus ya situ. Dia hanya memanfaatkan momentum. Oh ini kebetulan ada relawan Anies gitu, dianggap itu. Lalu kesempatan dia selain di situ menyerang FPI dan HTI. Itulah namanya politikus. Ya kita maklum aja guys. Jadi kita harus paham pola pikir politikus seperti ini gitu. Dan itulah si Grace Natali yang hanya memanfaatkan momentum receh ya di satu ini. Jadi ini soalnya dia jadi bagaimana bisa mahasiswa itu bisa klik dengan Armando? Kalau Armando aja pendukungnya seperti ini, Grace Natali, ya kan, yang tidak melakukan statement dia seirama dengan mahasiswa, ya wajar saja gitu. Ya orang-orang ini kenapa masuk ke barisan mahasiswa, wajar-wajar aja. Mahasiswa masa ini bukan kelompok kita nih, ada Armando ini, apalagi pendukungnya Grace Natali bukan kelompok kita. Buktinya mereka tidak mendukung kita gitu. Mereka malah melihat ada kesempatan, oh ini untuk berpolitik ya, mereka berpolitik gitu guys. Jadi disitulah kita harus pahami bahwa mahasiswa itu nggak merasa bahwa orang-orang kayak Armando atau Grace Natali adalah ada di pihak mereka gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.